Belum, Prof. Oh Siap. ya, ya ditunggu aja ya. Oke. Hafiz, Prof. Baik, saya mulai. Sudah terdengar belum ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Vivi belum masuk ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Di rumah sakit. Ya. Kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita bersama. Nah, sebelumnya tolong ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Pimpin doa dulu, Rek. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sudah disiapkan belum peralatan belajar kita hari ini? Sampun, Ibu. Misal buku, buku catatan, artis. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi di pelajaran kita hari ini kita sedikit Ibu akan bertanya. Nah, di minggu lalu ada yang ingat tidak kita belajar mengenai apa? Masih Ruang lingkup, Bu. Ruang lingkup. Oke. Nah, apakah ada yang masih ingat apa sih ruang lingkup biologi itu? Ayo, Ibu. Apa? Ayo. Ruang lingkup biologi itu mencakup struktur kehidupan makhluk hidup dan organisme secara keseluruhan, Ibu. Baik, jawabannya sudah benar. Nah, apakah masih ada jawaban yang lain? Baik, Nak Rizwi. Nah, bagus sekali ya. Jadi jawabannya sudah tepat. Nah, kemudian apakah ada yang masih ingat apa sih arti dari biologi itu sendiri? Saya, Bu. Oke, Arin. Jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani, bio yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kemudian biologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup dan kehidupan, Bu. Wah, sudah benar sekali ya jawabannya. Nah, jadi Ibu ulas kembali bahwa biologi itu juga merupakan asalnya itu dari bahasa Yunani. Seperti yang dikatakan Arin bahwa bio itu berarti hidup dan logos itu berarti ilmu pengetahuan. Nah, kemudian biologi ini juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup dan juga kehidupan. Selain itu, objek dari biologi ini sendiri itu ada makhluk hidup, ada ekosistem, ada populasi, individu, dan yang lain-lain. Nah, karena kalian sudah ingat apa yang kita pelajari di minggu lalu, nah kita akan belajar di materi yang baru, yaitu keanekaragaman hayati. Next. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, keunikan keanekaragaman,
serta juga ada ancaman hilangnya keanekaragaman. Nah, yang sebentar. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu nih. Jadi, dari kalian ada yang ingat nggak apa sih? Ada dari kalian itu ada yang pernah ke hutan? Pernah, Bu, saya. Saya juga pernah, Bu. Saya Saya belum pernah, Bu. Kalau gitu, kalau ke kebun binatang, apakah sudah ada yang pernah atau belum nih? Udah, Bu. Sudah semua? Ya, kasihan, Bu. Lain kali kalau liburan jalan-jalan ke kebun binatang ya. Nah, baik. Nah, dari kalian itu kan tahu bahwa hutan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Nah, itu mereka itu disebut apa sih? Makhluk hidup, Bu. Nah, jadi hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian itu disebut dengan makhluk hidup. Tetapi dari mereka itu juga dalam lingkungannya itu disebut sebagai keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kalian pastinya sudah membaca ya dari rumah. Ada yang tahu nggak apa sih keanekaragaman hayati itu? Saya, Bu. Ayo coba menjawab. Saya, Bu. Saya, Bu Rosi, mau menjawab. Iya, monggo. Oh iya, Bu. Jadi keanekaragaman hayati itu kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, maupun sesuatu yang mengandung gen di dalamnya. Maupun juga ada ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup, Bu. Jadi benar sekali ya apa yang dikatakan Dita bahwa keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari berbagai sumber. Nah, dalam hal ini itu termasuk juga dengan pola interaksi antara ekosistem terestrial, pesisir, lautan, kemudian ada ekosistem akuatik yang lain, serta tentu saja itu mereka itu berkaitan antara hewan, tanaman, mikroorganisme, dan lain-lain. Nah, selain itu, keanekaragaman hayati itu juga berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan juga sarana untuk mengetahui adanya perubahan dari spesies. Kemudian, keanekaragaman hayati ini juga mencakup kekayaan spesies dan juga kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan juga stabilitas ekosistem. Kemudian, sebenarnya, sebentar, next ya. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan Dita tadi ya. Jadi, seperti yang dikatakan Dita tadi, bahwa keanekaragaman hayati itu berasal dari kekayaan ataupun bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, dan juga maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang lainnya. Nah, sebenarnya di keanekaragaman hayati itu terdiri atas beberapa tingkatan. Nah, kemudian kalian tahu nggak apa saja tingkatan yang terdapat dalam keanekaragaman hayati itu? Saya, Ada yang Ibu. bisa jawab? Ya, Nak Ulumi? Tingkat jenis mungkin, Bu. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Itu, Ibu, ada yang namanya juga di tingkat gen, Bu. Benar, jadi ada tingkat jenis, ada tingkat gen. Nah, satu lagi ada yang ingat atau ada yang tahu? Ekosistem tadi, Bu.
Oh ya, jadi tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3, ada tingkat jenis, tingkat gen, dan juga tingkat ekosistem. Oke, next ya. Nah, bentar, saya mau tanya. Jadi di keanekaragaman tingkat gen itu, ada yang tahu apa artinya? Pengertian dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Saya Ibu. Oh, Rizwi mungkin Ya. Bu. Iya benar. Kemudian ada teman yang lain mau menjawab? Saya Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Itu Bu, ada variasi Bu antar spesiesnya Bu. Jadi seperti yang dikatakan Nak Rizky dan Ulumi tadi ya, bahwa jawabannya itu sudah benar. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu merupakan tingkatan ini itu dapat menyebabkan variasi antara individu dalam spesies. Nah, contohnya itu pada biodiversitas ini pada tingkat gen itu misalnya pada perbedaan antara varietas padi. Ini tuh macam-macam dari varietas padi itu bermacam-macam. Ada yang Rojo Lele, Cianjur, IPB, 3S, dan juga IR dan lainnya. Nah, kemudian kan tadi kita sudah membahas pengertiannya. Nah, ada yang tahu nggak contohnya selain yang tadi saya sebutkan itu, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen itu apa aja sih? Contoh spesiesnya? Kan tadi sudah dijelaskan apa sih keanekaragaman hayati di tingkat gen. Nah, sudah disebutkan juga contohnya. Nah, dari kalian ada yang tahu lagi nggak apa contoh dari keanekaragaman hayati di tingkat gen itu? Ya benar. Jadi contohnya itu ada ayam. Nah, spesies ayam kan di Indonesia kan sangat banyak ya. Tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa ada ayam Sumatera, ada ayam Bali, ada ayam Bangkalan. Nah, dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin menjawab lagi? Saya Bu, Iya, Nak Hamzah? ayam tolaki sama ayam ciparage Bu. Benar. Jadi jawabannya Nak Hamzah sama Rizwi itu sudah benar ya. Itu merupakan salah satu contoh dari spesies apa? Spesies contoh contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen. Nah, kemudian saya karena kita sudah belajar di tingkat gen, selanjutnya kita akan belajar di tingkat jenis. Tingkat spesies dulu, Ding. Di tingkat spesies. Nah, di tingkat spesies ini merupakan contohnya itu ada pohon kelapa, ada pohon lontar, dan aren. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman hayati di tingkat spesies. Sudah lihat apa persamaannya? Ada yang tahu? Bagaimana Bu?
Mungkin bisa diulangi. Ada yang tahu apa persamaan dari contoh tingkat keanekaragaman spesies? Tahu nggak? Ada yang tahu atau ada yang tidak tahu? Apa maksudnya? Ya, jadi singa dan harimau itu merupakan keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Nah, untuk dapat mengetahui tingkatan di keanekaragaman hayati tingkat jenis ini, itu kita tuh dapat melihat jenis jenis tumbuhan atau hewan yang dapat diamati dan juga ciri-cirinya itu dapat kita kenali. Misalnya dari ukuran tubuh, ada warna, terus ada kebiasaan hidupnya juga. Nah, untuk dapat memudahkan dalam membedakannya itu setiap hewan atau tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda di antara ciri yang satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya tadi yang disebutkan Rizvi, yaitu ada harimau dan singa. Selain itu, jika mereka itu dibedakan itu juga nanti mereka itu akan berbeda dengan kucing, gitu. Jadi berbeda. Nah, kan kita sudah membahas contoh dari tingkat spesies. Nah, ada yang tahu contoh dari tingkat ekosistem? Apa? Ayo. Saya, Bu. Ayo, coba menjawab. Laut, hutan, seperti itu, Bu. Benar. Dari teman-teman yang lain, ada yang setuju sama jawabannya Dita? Atau ada yang memiliki jawaban lain? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Iya, ada gurun, ada gunung, itu juga salah satu ekosistem. Contoh dari tingkatan ekosistem. Nah, jadi next ya. Kita lanjutkan materi, yaitu mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Nah, manfaat keanekaragaman hayati itu ada next. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama itu ada manfaat di dalam bidang ekonomi, ada manfaat dalam ekologi, dan juga ada manfaat dalam farmasi, serta bermanfaat juga dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Next. Ancamannya. Yang bagian ancaman apa nggak ada ya di PPT? Oke, lanjut yang tadi aja yang habisnya manfaat. Nah, di sini ada beberapa keunikan dari keanekaragaman hayati. Jadi yang pertama itu ada yang termasuk ke dalam tingkat tinggi. Selanjutnya, keunikan yang lain yaitu memiliki tumbuhan atau flora bertipe Malaya. Kemudian terdapat fauna yang bertipe oriental, australis, dan juga peralihan. Kemudian keunikan yang lain itu memiliki hewan dan tumbuhan yang langka, serta mereka itu juga memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Nah, contohnya ini ada fauna oriental. Ya benar, Max. Nah, fauna oriental itu dapat dilihat ya contohnya. Itu ada tarsius dan juga harimau.
itu termasuk satu dari fauna oriental. Next. Nah, kemudian ada fauna australis. Contohnya seperti burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini hanya ada di Papua, tepatnya itu hewannya itu sudah langka dan juga harus dikonservasi. Kalau tidak, nanti juga akan terancam punah. Next. Nah, kemudian juga ada fauna peralihan. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Itu contohnya ada anoa. Next. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari tumbuhan langka, tumbuhan endemik, hewan endemik, dan juga tumbuhan yang langka. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ancaman hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Coba Nak Homsa jawab ya pertanyaan dari Ibu. Jadi, apa sih penyebab hilangnya keanekaragaman hayati itu? Homsa? Bentar, Bu. Itu, Oke. Bu, mungkin hilangnya habitat dan fragmentasi. Nah, jawabannya itu benar sekali ya, bahwa jadi begini, hilangnya habitat dan fragmentasi itu merupakan menyusutnya materi pada tempat yang sesuai ataupun cocok untuk hidup. Nah, sedangkan fragmentasi ini sendiri itu merupakan pemisahan suatu habitat yang menjadi lebih kecil. Nah, kemudian dari sini apa sudah paham? Paham, Bu. Nah, kemudian saya akan bertanya lagi ke teman yang lain. Penyebab lainnya itu apa saja? Mungkin itu, Bu, dengan adanya degradasi habitat dan juga spesies eksotik. Nah, benar sekali ya jawabannya. Selain habitat dan fragmentasi, faktor ancaman hilangnya keanekaragaman hayati itu ada spesies eksotik atau introduksi spesies dan juga ada degradasi habitat. Nah, introduksi spesies ini merupakan suatu upaya yang mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misalnya di Indonesia itu penggunaan padi unggul ini telah menyebabkan punahnya padi tradisional. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan pada degradasi habitat ini merupakan suatu kerusakan habitat yang dikarenakan adanya polusi. Misalnya itu ada efek dari hujan asam, eutrofikasi, efek rumah kaca. Nah, selain itu juga adanya eksploitasi berlebihan dan juga perubahan iklim. Nah, kemudian ada yang tahu upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, masalah hilangnya ancaman keanekaragaman hayati itu. Yang tahu bagaimana cara mengatasinya? Ayo coba. Sudah benar ya jawabannya. Jadi pelestariannya itu ada dua, ada ex situ dan juga in situ. Nah, ada yang tahu pelestarian ex situ itu seperti apa? Mungkin siapa ya yang mau jawab? Mungkin Arin mau menjawab? Iya Bu, jadi pelestarian ex situ itu merupakan usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya Bu. Jawabannya sudah benar sekali ya, sudah pintar ini. Jadi pelestarian konservasi ex situ itu merupakan pelestarian yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan cara itu mengambil hewan tersebut dari habitat yang tidak aman ataupun terancam dengan kemudian itu akan ditempatkan ke perlindungan manusia. Nah, caranya konservasi ex situ atau pelestarian ex situ ini dapat dilakukan dengan mendirikan taman safari,
terus kemudian ada mendirikan kebun binatang dan juga kebun raya. Nah, kalau begitu ada yang tahu apa sih selain X itu kan ada in situ. Nah, ada yang tahu pelestarian in situ apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Bisa kamu yang jawab, jangan rebutan ya. Iya, Bu. Siapa yang mau jawab? Saya sudah, Bu. Oh ya, oke. Jadi, in situ itu merupakan usaha pelestarian yang berada di habitat alaminya, Bu, atau habitat aslinya, Bu. Benar. Jadi, pelestarian in situ ini kebalikan dari pelestarian ex situ. Kalau ex situ itu dilakukan di luar habitat aslinya, sedangkan yang in situ itu dilakukan di habitat aslinya, di dalam habitat aslinya maksudnya. Nah, konservasi ini itu merupakan suatu proses untuk melindungi spesies tanaman ataupun hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau dari predator. Nah, caranya untuk pelestarian in situ ini dapat dilakukan dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan juga suaka marga satwa. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Sekarang kan bulan 6. Kemudian siapa yang absen 6? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Homsa. Jadi perbedaan konservasi in situ dan konservasi ex situ itu adalah yang in situ yaitu pelestarian di habitat aslinya, sedangkan yang ex situ yaitu pelestarian di luar habitatnya. Jadi in situ ini melalui konservasi cagar alam, cagar biosfer, dan suaka marga satwa. Sedangkan yang ex situ ini melalui konservasi kebun koleksi, kebun raya, taman safari, plasma nuta, dan kebun binatang. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sudah bagus sekali ya, jawabannya sudah benar. Nah, karena pelajarannya sudah berakhir, nah ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir ini? Saya, Bu. Oke, Aisyah Tur, ayo coba. Ya, jadi kita itu bisa tahu tentang apa saja manfaat keanekaragaman hayati. Kemudian kita juga bisa tahu keunikan keanekaragaman hayati dan kita juga tahu ancaman-ancaman yang bisa menghilangkan keanekaragaman hayati itu, Bu. Terima kasih jawabannya. Jadi seperti yang sudah dikatakan Aisyah Tur tadi, itu kita itu mengetahui apa keanekaragaman hayati itu merupakan salah satu peranan yang penting bagi kehidupan. Nah, seperti yang disebutkan Aisyah Tur tadi itu sudah benar ya. Nah, kemudian keanekaragaman hayati ini juga berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan juga sarana yang berfungsi untuk mengetahui adanya perubahan dari spesies. Nah, keanekaragaman hayati ini juga melingkupi adanya komunitas dari organisme, perkembangan, dan juga stabilitas ekosistem. Nah, kemudian kita juga belajar tadi kan ada fauna dan juga flora yang endemik, yang langka, dan juga yang membutuhkan pelestariannya dikarenakan terancam punah. Nah, hal itu dapat menjadikan bahwa keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia ini menjadi terhitung sangat tinggi. Dan juga kita juga tahu apa saja pelestarian yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah disebutkan ya, seperti pelestarian ex situ dan juga pelestarian in situ. Nah, kemudian kita akhiri hari ini. Minggu depan ini kita akan
tes dulu mengenai 2 materi ya, ada ruang lingkup biologi dan juga keanekaragaman hayati ini. Nah, terima kasih atas partisipasinya dari kalian. Semoga tetap sehat dan juga jangan lupa belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Baik, terima kasih untuk penampilan dari Mbak Rosida. Kemudian langsung dilanjutkan 2 observer ya, langsung beruntun. Dipersilahkan. Baik, saya mulai. Jadi untuk komponen keterampilan yang sudah dipaparkan oleh Rosida ini, dari mulai penjelasan pertanyaan yang diajukan, terus pertanyaan menuntun prompting